Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Mas Muhammad Idris, guru PAI SMK Veteran Cirebon, anggota DMI Kota Cirebon, sekaligus Direktur Marketing ya PT Jazirah Nusantara Global. Kalau mau umroh, mari bersama dengan saya Muhammad Idris di PT Jazirah Nusantara Global. Oke. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan panjang umur, sehat walafiat untuk tolabul ilmi di dalam kitab Jauharut Tauhid. Mudah-mudahan tauhid kita semakin kuat, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita selanjutnya masih tentang solawat ya. Di zaman yang sudah sangat sulit menemukan guru mursyid saat ini, tidak ada wirid yang lebih utama dibanding membaca solawat. Tuh, nomor satu solawat ya. Karena solawat boleh diamalkan dan bisa memberi manfaat tanpa ada ijazah dari seorang guru. Berbeda dengan wirid lain yang baru bisa memberi manfaat jika mendapatkan ijazah yang sah dari seorang mursyid yang silsilahnya sambung sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup kita solawat ya, biar kita selamat dunia dan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling mulia bagiku adalah orang yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Tuh, kalau kita pengen bersanding dengan Nabi Muhammad SAW, berarti harus perbanyak solawat. Barang siapa yang pada hari Jumat membaca solawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka dosanya akan diampuni selama 80 tahun. Masya Allah. Jadi kita berbanyak sholawat aja dan meminta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. 100 kali bisa 80 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah memberinya rahmat 10 kali. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 10 kali, maka Allah memberinya rahmat 100 kali. Ya, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka Allah memberinya rahmat 1000 kali. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 1000 kali, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Tuh, nggak boleh ya. Nggak boleh masuk neraka kalau kita baca sholawat 1000 kali. Haram untuk masuk neraka. Saat naza atau sakaratul maut, hatinya akan ditetapkan mampu mengucapkan La ilaha illallah. Saat ditanya di akhirat kelak, lisannya akan mampu mengucapkan kalimat tauhid dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat yang dia baca kelak di hari kiamat akan berubah menjadi cahaya yang menyinari di saat berjalan melewati Shirathul Mustaqim sejauh perjalanan 500 tahun. Setiap bacaan sholawatnya akan diberi imbalan sebuah gedung di surga. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Sangat luar biasa manfaat dari sholawat. Jadi kita kalau pengen selamat dunia dan akhirat, perbanyak sholawat. Terus sholawat sampai kapanpun. Dimanapun kita berada harus perbanyak sholawat. Ketika kita tidak sibuk, kita sholawat. Walaupun kita sedang mengerjakan sesuatu, pekerjaan yang baik, kita bisa menggunakan sholawat. Di kantor, di sekolah, di rumah, di pasar, dan semuanya perbanyak untuk baca sholawat. Keutamaan membaca sholawat sudah sangat masyhur. Maka hendaknya seorang mukmin memperbanyak membaca sholawat
terutama pada hari dan malam Jumat. Tuh. Nah, bentar lagi kita akan malam Jumat ya. Karena kita tayang setiap Rabu malam Kamis ya. Besoknya Kamis malam Jumat. Semangat untuk tholabul ilmi dan membaca sholawat. Secara bahasa, sekarang kita memasuki makna Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang ahli menyampaikan nasihat-nasihat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan secara istilah Nabi adalah seorang lelaki merdeka, keturunan Nabi Adam alaihissalam yang tidak memiliki sesuatu yang dibenci oleh manusia, yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Jika wahyu itu untuk disampaikan kepada umatnya, maka dinamakan Rasul. Tuh. Kalau Nabi, wahyunya untuk diri sendiri. Kalau Rasul, wahyunya untuk disampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Apabila wahyu yang diterima hanya berkaitan dengan dirinya sendiri, dinamakan Nabi. Apabila wahyu yang diterima hanya berkaitan dengan kaumnya, tidak ada berkaitan dengan diri sendiri, maka dinamakan Rasul. Apabila wahyu yang diterima berkaitan dengan dirinya sendiri dan juga berkaitan dengan kaumnya, dinamakan Nabi sekaligus Rasul. Ya. Maka pahamilah tiga hal ini. Ada Nabi saja, ada Rasul saja, dan ada Nabi sekaligus Rasul. Menurut sebagian ulama, mayoritas wahyu nubuwah kenabian lebih dulu dibandingkan wahyu risalah atau kerasulan. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu nubuwah kenabian pada usia 40 tahun, yakni saat turunnya surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Beliau baru menerima wahyu risalah kerasulan pada usia 43 tahun, yakni saat turunnya surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal muddathir, hai orang yang berkemul berselimut. Tuh, ya, ayat 1. Pendapat lain menyatakan bahwa Nabi diangkat menjadi Rasul saat berusia 40 tahun. Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi menerima wahyu nubuwah kenabian saat berusia 30 tahun dan menerima wahyu risalah kerasulan saat berusia 40 tahun. Ya. Ada yang berpendapat bahwa sejak dilahirkan oleh sang ibu, beliau sudah menjadi nabi. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, kuntu nabiyan wa adamu bainal ma'i wattin. Artinya, aku telah menjadi nabi saat Nabi Adam masih antara air dan tanah. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW ingat, sebelum Allah menciptakan segalanya, Allah pertamanya menciptakan Nur Muhammad. Jadi tidak ada yang tidak mungkin untuk Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap istiqomah di channel The Ambyar ini untuk belajar dengan kitab Jawahirut Tauhid karangan Mbah Soleh Darat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.